Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Damai sejahtera dan sukacita ada terus dalam hidup Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa yang Maha Baik, bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami berterima kasih penyertaan-Mu terus ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami yang terbatas ini sehingga kami beroleh pengertian. Tuhan menolong kami yang lemah dan terbatas ini sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah biar Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dari bagian yang akan kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rutinitas seringkali membuat kita merasa lelah. Awalnya kita gembira, semangat, sukacita bekerja dengan semangat dan senang. Kita bekerja secara rutin setiap jamnya, setiap hari, sesuai dengan jadwal kita, rutinitas yang secara berulang. Lama-kelamaan kita merasa lelah, bahkan tidak jarang semangat kita juga menjadi turun. Lalu kita mulai berkata, cukup dah, saya sudah merasa lelah, saya sudah merasa capek, saya sudah merasa jenuh. Bagi pasangan yang sudah menikah, awal-awal pernikahan mungkin menjadi masa-masa yang paling indah. Punya anak, mengurus berbagai macam aktivitas rumah tangga, sibuk dengan berbagai macam aktivitas masalah keluarga juga. Lalu merasakan kejenuhan dan kelelahan dalam menghadapi rutinitas itu. Demikian halnya juga dalam dunia pekerjaan, dalam dunia beraktivitas. Menjalankan rutinitas yang sama berulang setiap harinya kadangkala juga membuat kita merasa jenuh, semangat kita berkurang karena melakukan hal yang sama terus-menerus. Kita butuh penyegaran, refreshing, katanya sih seperti itu. Bisa juga dalam dunia pekerjaan yang kita kerjakan itu aktivitas kita terlalu bertumpuk-tumpuk sehingga kadangkala kita berpikir, yang mana dulu yang harus saya kerjakan? Yang ini belum selesai, yang satu sudah harus dikerjakan. Yang ini baru mau dikerjakan, sudah datang bertambah lagi pekerjaan yang lain. Kita menjadi sulit dalam mengatur waktu kita sendiri setiap harinya. Karena aktivitas dan kegiatan kita yang bertumpuk-tumpuk dan terus berkelanjutan. Nah, seringkali keadaan yang seperti ini yang membuat kita merasa saya capek, berhenti, dan saya ingin lelah. Ganti saja dengan orang lain. Kita menunda pekerjaan itu, tidak maksimal yang kita kerjakan sekalipun kita mengerjakan. Atau bahkan akhirnya mungkin kita memilih untuk tidak taat, tidak mengerjakan bagian dari pekerjaan kita tersebut. Misalnya ketika kita menghadapi beberapa kegiatan aktivitas yang harus dibarengi dengan rutinitas setiap hari, entahkah itu bersama keluarga, entahkah itu di dunia pekerjaan, entahkah itu di dunia pelayanan kita. Nah, keadaan seperti ini yang kadangkala membuat kita semangatnya jadi berkurang, capek dan lelah itu. Kadangkala kita juga akhirnya banyak mengeluh, berkeluh kesah. Dalam hidup kita ada banyak hal yang membuat kita bisa lelah secara fisik, lelah secara jiwa, jasmani dan rohani. Lelah jasmani bisa diatasi dengan istirahat. Tetapi lelah secara rohani hanya bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Pemulihan atau kesegaran jiwa itu tidak akan mungkin kita dapatkan jika kita ada di luar Tuhan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kenapa saudara? Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah. Semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku, Tuhan Yesus bilang, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menemukan keadaan yang seperti ini, sekiranya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sedapat-dapatnya kita harus
mengatur waktu dan kegiatan kita dengan baik, punya manajemen waktu yang baik. Yang kedua, dalam hidup ada kalanya ada hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan semuanya sendiri. Kita tetap butuh bantuan orang lain. Berdamailah dengan keadaan seperti itu. Yang ketiga dan yang terpenting, kekuatan dan pemulihan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Berhenti sejenak, masuk dalam hadirat Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, baca firman-Nya, kembali kepada firman-Nya, hanya itu yang memberi kita kekuatan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya punya kegiatan yang diadakan, tidak satu kegiatan tetapi beberapa kegiatan. Diadakan dalam jarak yang sangat dekat waktunya. Sementara harus mengadakan rutinitas yang lain secara bersamaan juga. Dalam lelah saya, kemudian saya berhenti sejenak dan saya ngobrol di beberapa teman terdekat saya, 1-2 orang. Saya katakan, sepertinya ini kegiatan saya yang terakhir, saya cukup, saya lelah, gantikan nanti dengan orang lain. Lalu sahabat saya ini berkata kepada saya, kalau capek, kalau lelah, jangan berbicara atau jangan berpikir tentang berhenti, tetapi istirahatlah sejenak. Saya berpikir ada betulnya juga ya. Ketika saya menganalogikan itu, waktu kita sedang nonton, dengarkan sesuatu, TV kah, lagu kah, film kah, atau apa, ketika di tengah jalan kita mau berhenti, tentunya tombol yang kita tekan itu adalah tombol jeda, tombol pause, berhenti sejenak. Kita tidak menekan tombol stop. Kemudian untuk melanjutkan kembali, kita menekan kembali untuk memulai tombol jeda tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan, bahwa dalam keadaan lelah, berhentilah sejenak untuk kita melanjutkan kembali. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti 3 poin yang di atas tadi. Dalam keadaan lelah, sedapat-dapatnya kita harus punya manajemen yang waktu yang baik. Kita tetap butuh bantuan orang lain. Yang terpenting adalah kembali persekutuan pribadi dengannya, persekutuan pribadi dengan Tuhan, berdua dan berdoa dengannya saja. Kita sangat butuh untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ketika dalam keadaan kita lelah, kita menjadi pribadi-pribadi yang lengah. Dalam hal ini kita menjadi lengah dalam melayani Tuhan. Kita menjadi lengah dalam bekerja. Kita menjadi lengah dalam melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan kita menjadi lengah dalam membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh merasa lelah ketika kita menjalani aktivitas kita atau dalam melayani Tuhan? Boleh, dan itu wajar. Tetapi dalam kelelahan kita harus tahu apa yang kita lakukan. Dan yang terpenting, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah. 2 Tawarik pasal 29 ayat 11 tertulis demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Pesan Raja Hizkia kepada orang-orang Lewi agar mereka tidak lengah dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin di antara kita, dalam kita merasa lelah, berbagai aktivitas yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan, dalam aktivitas kita, secara tidak sadar kita menjadi lengah dalam melayani Tuhan. Semangat kita menjadi berkurang, hilang bahkan. Melayani Tuhan itu merupakan kesukaan yang besar yang hendaknya kita lakukan dengan semangat, dengan setia, meskipun keadaan membuat kita merasa capek tadi. Semangat kita menjadi padam. Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Dialah jawaban yang kita perlukan untuk setiap kelelahan jiwa yang kita alami. Ada istilah yang sering kali digunakan oleh anak muda masa-masa kini, healing. Kalau sedang lelah, sedang jenuh, anak-anak muda atau beberapa orang dewasa kadang mengeluarkan kata-kata butuh healing nih. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, healing itu bukan hanya sekedar pergi ke suatu tempat, pergi menyenangkan diri, pergi jalan-jalan melakukan hal yang kita senangi, bersenang-senang. Healing itu juga berarti datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan kembali kepada Tuhan, menarik diri sejenak dari semua kepadatan aktivitas kita, lalu kembali kepada Tuhan. Hal yang terutama dalam melayani Tuhan, dalam kita beraktivitas, ingatlah, hendaklah hidup kita menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan.
Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, setiap bentuk pelayanan kita, di tempat bekerja, di rumah tangga kita, tempat kita melayani, kerjakan dengan sepenuh hati. Meskipun lelah, kita tidak boleh lengah untuk membiarkan keadaan dan situasi menguasai kita. Ingat, lelah boleh, lengah jangan. Dan ketika kita lelah, ketika kalian semua lelah, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari semua merasa lelah, kita tahu harus kembali kemana. Biarlah renungan firman Tuhan ini hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Doa saya buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, agar kita semua mendapat kekuatan yang baru yang dari Tuhan, sehingga kita semua dapat menjalani segala rutinitas aktivitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan semangat yang baru oleh Roh Kudus-Nya. Ingat, lelah boleh, lengah jangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan untuk kami tidak menjadi lengah. Walaupun kami lelah, namun kami tetap setia untuk beribadah dan melayani-Mu. Sekalipun situasi dan keadaan tampak sulit, dan keadaan seringkali membuat semangat kami kendor, seringkali membuat kami berkurang dalam semangat kami. Tapi kami sadar bahwa kerinduan Tuhan untuk kami, agar kami terus bersemangat melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami rindu agar hidup yang sudah Tuhan percayakan kepada kami ini boleh jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami, terus mengingatkan kami. Ketika kami berada dalam keadaan lelah, kami boleh terus kembali datang kepadamu, dekat padamu, sehingga kekuatan baru itu boleh ditambahkan kepada kami. Pada akhirnya nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam.